حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairu khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah diberikan curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat imdad beserta nikmat ijad. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjunan alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, dan hingga umat-umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah beserta inayahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang diberkahi, usia yang dipergunakan untuk ibadah, kemudian kesehatan yang menguatkan untuk ibadah, beserta istiqamah dalam ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita meminta kepada Allah untuk diberikannya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah sampai kepada hikmah yang ke-24 dari Kitab Al-Hikam Ibnu Athilah Al-Askandari, yang mana sebelumnya kita telah membahas bagaimana di hikmah kemarin kita telah membahas mengenai halangan dalam beramal. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil tema yaitu mengenai ujian, ya, ujian bagi manusia. Kata Ibnu Athilah di hikmah yang ke-24 ini, la tastaghrib wuqu'al azkari ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrizat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Mananya wallahu alam. Yang terjemahnya adalah la tastaghrib, janganlah heran. Jadi kita janganlah heran atas apa wuqu'u adhkari ma dumta fi hadhihi dar, atas terjadinya kesukaran selama
engkau masih di dunia ini. Fa innaha ma'ubrijat, sebab ia tidak melahirkan illa ma huwa mustahiku wasbiha wa wajibu na'tiha, kecuali yang layak atau asli menjadi sifatnya. Maksud dan tujuan daripada hikmah yang ke-24 ini, bahwa janganlah heran kita terhadap ujian yang menimpa diri kita selama kita masih di dunia. Karena dunia ini adalah memang tempat ujian. Jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana tatkala kita mendapat ujian, baik ujian kebahagiaan maupun ujian dalam kegembiraan dan atau ujian dalam kesedihan. Ya. Nah, itu semua adalah bagian daripada cerita hidup kita di dunia. Nah, jadi jangan heran ketika kita melihat seorang yang kaya raya dan ketika kita melihat orang yang sangat miskin sekali. Jangan heran karena itu merupakan bagian daripada masing-masing manusia atau makhluknya. Jamaah rahimakumullah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dunia adalah kerisauan dan duka dan duka cita, maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya berarti laba dan keuntungannya. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini Ibnu Athaillah memberikan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang ada di dunia ini adalah menjadi sebuah ujian bagi kita. Ya, tadi senang, tidak senang, bahagia, tidak bahagia, ya, itu adalah ujian atau bagian daripada kehidupan kita. Nah, tergantung pada diri kita masing-masing cara menilainya atau cara menyikapinya. Nah, sebagaimana tadi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa jika kita dalam keadaan bahagia itu berarti hanyalah laba atau keuntungan dari apa yang telah kita perjuangkan sebagai dari takdir Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Nah, Syed Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, siapa yang meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah berarti melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Kemudian ketika ditanya apakah itu, jawabnya adalah kesenangan di dunia. Nah, jadi Ja'far As-Siddiq ini berbicara seperti itu. Siapa yang meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah berarti melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Ketika ditanya apa itu, jawabnya adalah kesenangan di dunia. Jadi jangan harap di dunia ini kita tuh benar-benar senang atau kesenangan hakiki. Karena banyak orang yang bergelimang harta, matinya bunuh diri, matinya kena narkoba, dan berbagai macam cara-cara mati mereka yang bergelimang harta. Kalau harta diidentikan dengan kesenangan. Jadi jamaah rahimakumullah, kebahagiaan yang hakiki adalah di akhirat. Sedangkan kebahagiaan dunia adalah semu. Ya, sebagaimana kita bersenang-senang dengan pasangan kita, itu adalah kebahagiaan yang semu.
Karena kebahagiaan hakiki adalah nanti di akhirat kelak. Makanya kalau kita menginginkan kesenangan di dunia yang hakiki tidak ada. Karena memang dunia ini hanya semu, hanya sementara. Hanya persinggahan. Dan tidak abadi. Syekh Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, aku tidak merasa keji terhadap apa yang menimpa pada diriku. Sebab saya telah berpendirian bahwa dunia itu tempat kerisauan dan ujian. Begitu kata beliau. Dan alam ini diliputi oleh bencana, maka sudah selayaknya ia menyambut aku dengan kesenangan, maka itu berarti suatu karunia dan kelebihan. Ya, maksudnya adalah dunia ini memang ujian dan kita harus mau menerima ujian tersebut. Tadi ujian baik bahagia maupun tidak bahagia, baik susah ataupun senang, itu adalah ujian bagian daripada kita. Nah, adapun yang dimaksud dengan kesenangan, maka itu hanyalah karunia atau kelebihan. Sebagaimana tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita akan diperjelas lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda kepada Abu Abbas, Abdullah bin Abbas, jika engkau dapat beramal karena Allah dan rela dan keyakinan, maka bersabarlah. Maka sesungguhnya sabar menghadapi kesukaran itu suatu keuntungan yang besar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah. Benarlah apa yang dikatakan Rasul, bahwa jika kita dapat beramal ikhlas karena Allah, kemudian rela dan penuh keyakinan, dan kita melaksanakan dengan penuh kesabaran dalam menghadapi tadi ujiannya yang menimpa kita, maka nanti janji Allah adalah surganya Allah. Janji Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka bersabarlah dalam beramal tersebut. Ya. Dan hal ini juga ditegaskan atau dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada seorang yang dinasihatinya. Beliau berkata, jika engkau mendapat pahala dan apabila engkau tidak sabar, tetap berlaku ketentuan Allah sedang engkau berdosa. Maksudnya adalah, jadi jika kita mendapatkan pahala atau balasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian jika kita tidak sabar ya terhadap keputusan Allah, terhadap perintah Allah, terhadap ketentuan Allah di alam ini, ya, maka kita termasuk adalah orang-orang yang berdosa. Maka bersabarlah dalam beribadah kita. Karena sholat aja tanpa kesabaran nggak ada tumaninahnya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah,
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita, sebagaimana Allah mengatakan di Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita kesabaran, karena sesungguhnya dunia ini adalah tempat ujian. Baiklah jemaah rahimakumullah, akan saya bacakan kembali matan daripada hikmah yang ke-24 ini. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan, la tastaghribu qu'al adkar, la tastagrib wuqu'ul aqdari ma dumta fi hadihi dari, fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiku wasbiha wa wajibu na'tiha. Janganlah heran atas terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau masih di dunia ini, sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak atau asli menjadi sifatnya. Nah, jadi sifat daripada dunia ini adalah tempat ujian bagi kita. Dunia ini adalah tempat di mana kita untuk beramal, untuk beribadah. Nah, ketika kita dalam waktu yang singkat hidup di dunia ini dipergunakan dengan penuh kesabaran dalam beribadah, istiqamah, kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak sombong, ujub, ria, dan takabur, maka selama sifat-sifat tadi yang dapat menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita ada dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, dan insya Allah kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah sebagai uswah hasanah bagi kita semua. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi